warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda semua sehat selalu ya. Tentunya tetap semangat belajar. Hari ini materi kita matematika. Kita akan belajar sama-sama tentang perbandingan, yaitu menyelesaikan masalah tentang perbandingan. Oke. Sebelum lanjut, anak-anak harus ingat kembali tentang perkalian dan pembagian pecahan ya, karena masih sangat berkaitan nih dengan materi perbandingan yang akan kita pelajari. Oke, kita lanjut. Perbandingan bisa ditulis dalam dua bentuk. Yang pertama bentuk ke bawah, A per B. Yang kedua bentuk ke samping, A banding B atau A bagi B. Di mana A dan B ini bilangan berapapun yang merupakan bilangan asli. Bisa 1, bisa 2, bisa 3, 4, ataupun seterusnya. Contoh, di sini ada 1 per 2. Di sini A-nya adalah 1, B-nya adalah 2. Atau ditulis dalam bentuk samping, A-nya 1, B-nya 2. Oke. Kemudian ada 4 per 9 juga sama, A-nya 4, B-nya 9. Atau ke samping 4 bagi 9, A-nya 4, B 9. Dan begitu juga dengan 11 per 20, A-nya 11, B 20. Atau 11 banding 20, 11 A 20 B. Oke, tentang bentuk pecahan bisa dipahami ya. Kita lanjut. Yang pertama kita akan belajar sama-sama tentang menentukan perbandingan. Kita belajar melalui satu contoh. Contoh 1, sebagai bentuk kepedulian untuk mencegah penyebaran virus COVID-19, Pak Andi membagikan 45 buah hand sanitizer dan 60 buah masker kepada masyarakat di sekitar rumahnya. Tentukan perbandingan hand sanitizer dan masker yang dibagikan Pak Andi. Oke, ini bentuknya soal cerita ya. Untuk bentuk soal cerita, kita tidak boleh langsung menjawab. Kita harus memperhatikan dulu hal-hal penting yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan operasi hitungnya nanti. Di sini ada 45 buah hand sanitizer. Oke, kita tanding. Di sini ada 60 buah masker. Dan yang ditanyakan adalah perbandingan hand sanitizer dan masker. Oke, cukup jelas ya. Maka kita coba jawab. Kita buat perbandingannya terlebih dahulu. Hand sanitizer banding masker. Bisa kita tulis dalam bentuk ke bawah supaya lebih mudah. Hand sanitizer per masker adalah 45 per 60. 45 hand sanitizer, 60-nya masker. Oke, ini bentuk perbandingannya. Jika ini sudah, kita lanjut ke langkah berikutnya. Tinggal kita sederhanakan saja. Proses menyederhanakan ada dua cara. Yang pertama kita bagi dengan bilangan yang sama-sama bisa dibagi. 45 per 60. Sama-sama dibagi 3. Kenapa tidak 2, Pak? Karena kalau 2, 60 bisa dibagi 2. Tapi 45 tidak bisa. Syarat menyederhanakan adalah dibagi bilangan yang sama-sama bisa membagi. Terbilang dan penyebut. 45 bagi 3, 60 bagi 3. 45 bagi 3, 15. 60 bagi 3, 20. 15 per 20, apakah sudah selesai? Belum. Sudah selesai jika hasilnya adalah bilangan paling sederhana atau pecahan senilai yang paling kecil. 15 per 20 masih bisa sama-sama kita bagi nih. Kenapa tidak dibagi 3 lagi, Pak? Karena 15 bagi 3 ya bisa. Tetapi 20 bagi 3 tidak bisa. Syarat menyederhanakan adalah dibagi bilangan yang dua-duanya bisa dibagi. 15 dan 20 sama-sama bisa dibagi 5 nih. 15 dibagi 5, 3. 20 bagi 5, 4. Dapatlah hasilnya 3 per 4. Cara menyederhanakan berikutnya mungkin lebih mudah, yaitu menggunakan FVB. Karena kita membagi hanya satu kali. 45 dan 60 FVB-nya adalah 15. Maka langsung kita bagikan. 45 bagi 15 adalah 3. 60 bagi 15 adalah 4. Hasilnya sama-sama 3 per 4. Jadi, perbandingan hand sanitizer dan masker adalah 3 banding 4. Oke? Oke. Kita lanjut ke contoh berikutnya. Berikutnya kita akan menentukan nilai dari perbandingan. Artinya, perbandingannya diketahui. Ini contohnya. 2. Perbandingan kelereng Dimas dan Fahmi adalah 3 banding 5. Ini perbandingannya.
Jika banyak kelereng Fahmi 35 butir, ini punya si Fahmi 35 butir, tentukan banyak kelereng Dimas. Kita bisa menggunakan dua cara untuk menyelesaikan masalah dalam soal yang seperti ini. Cara pertama, kita buat dulu perbandingan. Tadi sudah diketahui kelereng Dimas dan kelereng Fahmi perbandingannya 3:5. 3 untuk kelereng Dimas dan 5 bagian kelereng Fahmi. Atau kita tulis dalam bentuk perbandingan ke bawah, kelereng Dimas per kelereng Fahmi sama dengan 3:5. Tadi di soal diketahui kelereng Fahmi 35 butir. Maka kita tulis nih, kelereng Fahmi 5 bagian. 5 bagian itu 35 butir. Maka 5 dikali berapa hasilnya? 35. Atau 35 dibagi 5 hasilnya 7. Karena penyebutnya dikali 7, pembilang juga harus sama. Kita harus berlaku adil. 3 juga harus kali 7. 3 kali 7 hasilnya 21. Oke. Maka kelereng Dimas adalah 21 butir. Oke. Cara 1 nih. Cara 2. Kelereng Dimas dan kelereng Fahmi tadi perbandingannya 3:5. Banyak kelereng Fahmi adalah 35 butir. Oke, maka kelereng Dimas adalah 3/5 bagian dari 35 butir. Jadi 3/5 bagian dari 35 butir itu sama dengan 3/5 kali 35 butir. Maka hasilnya 21 butir. Loh, dari mana 21 butir? Nah, perhatikan. Kita pakai cara menyederhanakan di awal. Supaya angka yang kita gunakan lebih kecil, tentu saja pengerjaannya lebih mudah. 3/5 kali 35. Supaya 35 ini dia jadi pecahan, kita kasih penyebutnya 1. Supaya nilainya tidak berubah ya. 35 bagi 1, 35. Nah, kita perhatikan pembilang dan penyebut. Mana yang kira-kira sama-sama bisa kita bagikan. Di sini pembilangnya ada 3 dan 35, penyebutnya ada 5 dan 1. Nah, kalau 1, ini sudah bilangan paling kecil, jadi tidak bisa diperkecil lagi ya. Untuk pecahannya. 3 dan 5 tidak bisa sama-sama dibagi. Kemudian 35 dan 5. Nah, ini bisa. Kira-kira 35 dan 5 sama-sama dibagi berapa? Ini satuannya dua-duanya 5. Maka tentu saja dia sama-sama bisa dibagi 5. 35 bagi 5 hasilnya 7. 35-nya boleh kita coret supaya tidak tertulis lagi. 5 juga harus kita bagi dengan bilangan sama tadi. 5 dibagi 5. Hasilnya 1. 5-nya kita coret. Nah, kita tulis hasilnya 3 per, bukan per 5 lagi ya, tapi per 1 dikali 35. Tadi sudah kita coret, hasilnya 7. Kita tulis 7-nya per 1. Tinggal kita kalikan pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 3 kali 7, 21. Per 1 kali 1, 21 per 1 sama dengan 21. Oke, itulah maka dapat hasilnya 21. Cara menyederhanakan di awal ini lebih mudah. Karena kalau kita kalikan, misalnya 3 kali 35, hasilnya ratusan ya. Dan hasilnya menyederhanakan terakhir nanti pasti ketemu juga 21. Maka cara ini lebih mudah. Nah, dari dua cara ini silakan anak-anak gunakan cara 1 ataupun cara 2 yang rasanya lebih mudah. Oke, sekian penjelasannya. Semoga dapat difahami. Selanjutnya kita ke soal latihan. Di sini ada 5 soal. Silakan dibaca dengan baik soalnya. Kemudian difahami dulu soal. Kemudian kira-kira sudah paham cara menjawabnya, baru dijawab. Oke, sekian dari Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.